pertama, mengapa sih pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sangat penting untuk dilakukan? Yang kedua, kenapa pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu masih tertinggal? Yang ketiga, apa yang menyebabkan kegagalan strukturisasi masyarakat di pesisir? Yang keempat, bagaimana mengelola ekosistem pesisir yang tepat dan berkelanjutan? Yang kelima, mengapa wilayah pesisir itu kebanyakan pekerjaannya sebagai nelayan? Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan saya yaitu Aksin mengenai permasalahan pengelolaan sumber daya pesisir. Yang pertama itu karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, hal tersebut menjadi modal mendasar pelaksanaan pengelolaan di kawasan tersebut. Namun, semakin besar sumber daya alam yang dimanfaatkan, maka semakin besar pula ancaman dari aspek ekologi dan sosial yang dapat merusak atau menghilangkan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, guna mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan wilayah yang komprehensif atau terpadu dari lintas sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Yang kedua, karena masalah kemiskinan dan disparitas sosial yang masih terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpenduduk tersebut oleh kepemerintahan dan lembaga negara masih belum fokus pada upaya mengatasi masalah mendasar di kawasan tersebut, dapat mengakibatkan penyediaan kebutuhan dasar seperti sarana dan prasarana infrastruktur dan ekonomi yang masih berjalan di tempat atau berjalan lambat. Dengan kata lain, pembangunan yang telah berjalan selama beberapa tahun belum memecahkan persoalan kemiskinan yang menjadi stigma kuat untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpenduduk tersebut. Selanjutnya, solusi untuk pertanyaan yang ketiga yaitu meningkatnya tingkat pendidik dan kesehatan masyarakat pesisir dipicu oleh tingginya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan minat masyarakat menjadi nelayan pun menurun. Adapun pilihan untuk bekerja di sektor lain atau memberikan kesempatan kerja kepada pendatang merupakan salah satu bentuk kegagalan strukturisasi masyarakat di pesisir. Solusi untuk pertanyaan keempat yaitu dengan cara menjaga kesehatan laut dan wilayah sekitar laut seperti wilayah pesisir melalui pendekatan ekosistem biru yang saat ini sudah bergaung di seluruh dunia. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya rencana tata ruang laut, manajemen zona laut yang terintegrasi, rencana induk pariwisata yang terintegrasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayani dari kelas Biologi B semester 6. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada rekan saya yaitu Aksin terkait masalah pengelolaan sumber daya pesisir. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana solusi untuk menurunnya hasil tangkapan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan dan degradasi kualitas fisik, kimia, dan biologi lingkungan perairan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan terhadap sumber air alami dan air kolam yang belum diperhatikan sehingga banyak limbah dari budidaya perikanan yang mencemari lingkungan serta mengganggu ekosistem wilayah pesisir. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana solusi pembangunan fasilitas pemerintah di tempat rekreasi yang dapat mengakibatkan masalah ekologi kesehatan pengembangan dan pembangunan yang tidak didahului oleh inventarisasi dan perencanaan daerah pengelolaan. Yang keempat yaitu pada lingkungan perairan, kerusakan akibat adanya tumpahan minyak pembangunan yang menjorok ke arah laut dapat menghambat pergerakan maupun arah pantai dan limpasan massa air dari dataran tersebut. Bagaimana solusi terbaik untuk masalah tersebut? Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menekan terjadinya pencemaran air dan lingkungan
yang masih sedikit mendapatkan perhatian. Mungkin itu saja. Aku Silakan akan untuk jawab dijawab. pertanyaan yang pertama. Solusinya yaitu dengan mengendalikan kualitas perairan wilayah pesisir dengan mengendalikan pengusaha rawa, terumbu karang, serta erosi bagian saluran irigasi dan sungai, pencegahan daerah rawa-rawa sebagai tempat pembuangan sampah, pencegahan penambangan karang maupun penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, pengendalian erosi tepian sungai. Jawaban untuk solusi yang pertanyaan yang kedua yaitu dengan pengendalian pengaruh yang berasal dari lingkungan, volume dan kualitas air serta hama pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan usaha tambak. Selanjutnya ada pengendalian pengaruh kegiatan tambang terhadap lingkungan, aplikasi pupuk dan obat perantas hama harus dikendalikan. Selanjutnya yaitu dengan menyediakan saluran irigasi tambak khusus untuk mendapatkan sedimentasi dan abrasi. Pertanyaan yang ketiga, solusinya yaitu para pengusaha kawasan pariwisata dan rekreasi harus merencanakan pembangunan tempat berlabuh kapal dan perahu motor serta fasilitas lain harus direncanakan dengan cermat sehingga memperkecil resiko pencemaran badan air, membentuk taman nasional yang memadukan usaha pelindungan dan pelestarian sumber daya alam dengan pariwisata ditempatkan pada perairan yang memiliki sifat daya posisi yang tinggi. Solusi untuk pertanyaan yang keempat yaitu dengan perencanaan pembangunan pelabuhan yang berwawasan hubungan ekosistem hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang dari aktivitas dan pengembangan pelabuhan. Penentuan lokasi pelabuhan hendaknya memperhatikan kemungkinan adanya pengaruh pengikisan dan pendangkalan baik dari laut maupun dari darat. Selanjutnya, solusi untuk pertanyaan yang kelima yaitu dengan penggunaan dan pembuangan limbah cair harus membuat perencanaan yang baik dari daerah yang kita harus bebas dari penempatan instalasi pengelolaan sumber uang maupun sifat yang disebut sistem atau teknik pengelolaan limbah perlu diperbaiki untuk memenuhi bandara efluen guna aplikasi lahan untuk pengelolaan limbah.